Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Johan Hasran Parusip dengan NPM 200648211, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia jurusan Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu perusahaan ponsel yang terbesar pada masanya dan sempat menduduki tahta sebagai perusahaan ponsel terbesar di dunia. Anda tahu ponsel ini? Ya, benar. Ponsel ini adalah HP Nokia. Nokia merupakan salah satu perusahaan ponsel terbesar pada masanya yang pada akhirnya harus turun tahta akibat kalahnya bersaing dengan merek-merek lainnya yang ada di pasar. Nokia sendiri merupakan perusahaan asal Finlandia yang bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi, di mana Nokia didirikan pada tahun 1865 dan mencapai puncak kesuksesannya pada tahun 2007. Pada tahun 1998, Nokia berhasil merebut pasar dan mengalahkan kompetitornya seperti Motorola untuk menjadi merek ponsel terbesar di dunia. Tidak berhenti di situ, Nokia mencapai puncak kesuksesannya pada tahun 2007 dengan menguasai 51% pasar ponsel secara global. Namun semua itu harus berubah ketika Nokia mengalami penurunan yang sangat drastis hingga ia hanya memiliki kurang dari 5% pasar secara global pada tahun 2013. Pada saat itu juga, perusahaan Nokia juga menghadapi kemungkinan kebangkrutan yang sudah hampir pasti terjadi. Berikut saya tampilkan sebuah grafik yang disediakan oleh Statista yang menampilkan market share yang dimiliki Nokia dari tahun 2007 hingga tahun 2013. Bisa kita lihat bahwa pada tahun 2013, Nokia mencapai kurang dari 5% market share secara global, di mana hal tersebut mengakibatkan Nokia hampir mengalami kebangkrutan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan Nokia mengalami penurunan secara drastis. Namun pada dasarnya, Nokia kalah bersaing dan dikalahkan oleh merek smartphone lainnya seperti Samsung yang berbasis Android dan juga iPhone yang berbasis iOS. Namun, apabila lebih dalam, berikut adalah beberapa alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi kepada perusahaan Nokia. Yang pertama, Nokia tidak cepat mengikuti perkembangan smartphone. Pada pertengahan 2000-an, ketika smartphone sudah mulai muncul, Nokia duduk dengan nyaman dalam mengembangkan cellphone atau ponsel secara tradisional. Pada saat itu Nokia sudah mapan, populer, dan menguntungkan. Namun karena dibutakan oleh kesuksesan yang mereka miliki, mereka kehilangan keuntungan untuk menjadi penggerak utama dalam mengembangkan smartphone. Mengingat sumber daya mereka yang sangat besar dan banyak saat itu, Nokia bisa saja mendapatkan keunggulan serius dengan pesaing-pesaingnya lain yang ada di pasar dalam mengembangkan sebuah smartphone. Sebaliknya, mereka tetap berfokus pada produksi ponsel yang tahan lama, terjangkau, dan masih tradisional, di mana hal tersebut merupakan kebalikan dari apa yang kebanyakan konsumen cari pada saat itu. Karena hal tersebut, Nokia terpaksa terlemparkan oleh smartphone baru seperti iPhone yang sudah ramping dan juga baru. Smartphone dengan cepat mengambil ahli yang kemudian menendang Nokia dari podium ponsel secara global. Yang kedua, Nokia terlalu fokus terhadap pengembangan perangkat ataupun hardware. Membangun perangkat fisik ataupun hardware yang sangat baik seperti ponsel tidak diragukan lagi merupakan suatu prestasi. Namun tanpa software yang bagus di dalamnya itu tidak akan bertahan lama. Pada saat Nokia menyadari hal ini, Android dan Apple sudah memiliki keunggulan menjadi penggerak pertama ke dalam perangkat lunak berbasis aplikasi, yaitu iOS dan Android. Yang sekarang dapat kita lihat sudah tersebar sangat luas di industri telepon. Pada saat itu, Nokia masih menggunakan sistem operasi buatannya yang disebut dengan Symbian. Pada saat itu, Symbian masih berbasis perangkat, sedangkan iOS dan Android sudah berbasis aplikasi. Hal tersebut mengakibatkan Android dan iOS menjadi lebih fleksibel dan lebih cocok untuk era internet seluler karena ia lebih tersedia akan aplikasi terbaru yang ada dikembangkan di pasar saat itu. Maka dari itu, pada dasarnya Nokia sudah salah langkah dan menuju ke arah yang salah pada saat itu. Yang ketiga, Nokia tidak cepat beradaptasi dengan pesaingnya. Saat Google memasuki pasar pada tahun 2008, banyak pesaing-pesaing Nokia yang melompat ke sistem operasi Android. Di antaranya adalah seperti Huawei, Motorola, dan juga Samsung yang segera menjadi salah satu merek terlaris. Sementara pesaing menikmati pasar yang sangat meningkat, Nokia enggan untuk beralih sistem operasi. Hingga pada tahun 2011, Nokia mengambil sebuah lompatan. Namun, mereka tidak beralih ke Android, sedangkan mereka bekerja sama dengan Microsoft dan mengimplementasikan Windows Phone sebagai sistem operasi utama Nokia. Namun langkah ini terbukti menjadi bencana besar bagi Nokia. Karena dengan ini Nokia secara efektif menyerahkan posisinya sebagai pemimpin pasar pada tahun 2013. Dan untuk menempatkan kesalahan ini dalam konteks yang lebih jelas, kompetitornya yaitu Android sekarang sudah mendominasi pasar sistem operasi dengan lebih dari 80%,
sedangkan Windows Phone sekarang sudah dihentikan ataupun ditiadakan. Namun pada akhirnya, pada tahun 2014, Nokia sadar akan kesalahannya dan beralih ke sistem operasi Android. Namun semuanya sudah terlambat, karena merek-merek lainnya seperti Huawei, Samsung, Motorola, dan juga Apple sudah menguasai pasar secara global. Berikut saya tampilkan grafik yang disediakan oleh Statista, di mana pada grafik ini disediakan adanya penjualan yang dimiliki oleh Nokia dan juga Apple dalam penjualan smartphone dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Dapat kita lihat bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2012, Nokia mengalami penurunan yang secara drastis. Hal tersebut dikarenakan sistem operasinya yang tidak fleksibel dan tidak sesuai dengan era digital. Sedangkan dengan Apple yang terus mengembangkan sistem operasi dengan baik dan mengikuti perkembangan teknologi, memiliki kenaikan penjualan yang meningkat sangat baik hingga pada tahun 2012 ia berhasil mengalahkan Nokia di pasar ponsel. Dari ketiga faktor tersebut kita dapat melihat bahwa Nokia gagal untuk beradaptasi dan mengikuti tren teknologi yang sedang berkembang di pasar saat itu. Hal tersebut mengakibatkan Nokia kalah bersaing dengan kompetitornya yang menggunakan sistem operasi Android seperti Samsung dan iPhone yang menggunakan sistem operasi iOS. Dan itulah mengapa penguasa ponsel pada saatnya dapat turun dari tahtanya akibat kalah bersaing dan tidak beradaptasi dengan baik. Mungkin sekian dari saya mengenai perusahaan Nokia hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Seluruh referensi yang saya gunakan dalam membuat video ini akan saya letakkan di deskripsi video ini. Sekian dari saya, David Johan. Terima kasih.